Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang gerak parabola pada bidang miring. Disilakan untuk menyimak penjelasan berikutnya. Baiklah, kita akan mempelajari gerak parabola pada bidang miring. Dan di sini ada beberapa hal. Yang pertama akan disampaikan kompetensi dasar, kemudian tujuan belajar, kemudian ada materi dan contoh soal. Baik, untuk kompetensi dasar yaitu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan belajar kita pada kesempatan ini, yang pertama adalah memahami gerak parabola pada bidang miring. Kemudian yang kedua, menghitung besarnya jarak terjauh peristiwa gerak parabola pada bidang miring. Baik, gerak parabola pada bidang miring. Nah, di sini ada foto seorang anak yang bermain bola di lereng perbukitan. Nah, kira-kira berapa jauh jarak jangkau tendangan bola saya? Nah, kita akan bahas berikutnya. Ya, ini adalah skema dari gerak parabola pada bidang miring. Ya, ada beberapa besaran yang kita harus pahami. Yang pertama ada kecepatan awal V0, kemudian theta, ya, sudut antara kecepatan awal dan bidang horizontal. Kemudian ada alfa, ya, sudut antara bidang horizontal dengan bidang miring. Dan D, ya, jarak terjauh benda pada bidang miring. Baik, untuk menyelesaikan kasus pada gerak parabola pada bidang miring, yang pertama adalah kita harus menentukan di mana letak sumbu X dan sumbu Y-nya. Yaitu untuk yang pertama bisa diletakkan sumbu X itu sejajar dengan bidang horizontal, dan sumbu Y-nya tegak lurus dengan sumbu X. Bisa juga dengan menempatkan sumbu X itu sejajar dengan bidang miringnya, dengan sumbu Y tegak lurus dengan sumbu Y. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan pahami dengan contoh soal berikut. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut 60 derajat terhadap garis mendatar dan kecepatan awal 100 meter per sekon pada suatu bidang miring yang memiliki kemiringan 30 derajat. Perhatikan gambar. Di sini digambarkan ada gerakan parabola dari A sampai C. Nah, kita tentukan di mana sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kita perhatikan titik C di mana tingginya adalah Y. Dan jarak mendatarnya adalah X dengan sudut 30 derajat adalah alfa dan 60 derajat adalah theta. Baik, kita akan menentukan besarnya X, di mana X sama dengan V0 cos theta kali T dan seterusnya. Kita temukan persamaan 1, T sama dengan X per 50. Kemudian kita mencari tinggi atau sumbu Y, tinggi pada sumbu Y. Y sama dengan V0 sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Dan ketemulah Y sama dengan 50 akar 3 kali T dikurang 5T kuadrat. Ini merupakan persamaan kedua. Kemudian masukkan nilai T pada persamaan pertama ke persamaan kedua sehingga didapat persamaan berikut. Y sama dengan 50 akar 3T dikurang 5T kuadrat. Sehingga
kita akan ketemukan Y sama dengan akar 3X dikurang X kuadrat per 500. Ini merupakan persamaan ketiga. Baik, kita simpan dulu persamaan ketiga ini. Selanjutnya kita cari hubungan antara X, Y, dan D atau sumbu atau garis AC ya, melalui trigonometri sederhana berikut. Baik, dari segitiga siku-siku ini kita dapatkan X sama dengan D cos alfa dan X sama dengan D akar 3 per 2. Ini persamaan 3.1. Kemudian untuk Y-nya sama dengan D sin alfa, sehingga kita ketemukan Y sama dengan D per 2, persamaan 3.2. Selanjutnya Y sama dengan akar 3X dikurang X kuadrat per 500 ya. Dan kita temukan D per 2 sama dengan 3D per 2 dikurang 3D kuadrat per 2000. Ini persamaan keempat. Dan akhirnya kita bisa temukan besarnya D, yaitu D sama dengan 2000 per 3 meter, sama dengan 666,67 meter. Baik, sekian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.